Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang dosa-dosa besar, yaitu segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta asar orang-orang salaf di masa lampau, seperti para sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Dan hal itu pernah dinyatakan di dalam Al-Quran tentang adanya sejumlah dosa-dosa besar dan apa yang diharamkan, yang jika ditinggalkan maka akan dapat menghapus segala kesalahan dari dosa-dosa kecil. Dan telah pernah dicantumkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 31. Artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu buat mengerjakannya, niscaya kami akan menghapuskan kesalahanmu, dan kami akan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia. Maka jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan dengan ayat Al-Quran bagi mereka yang menghindarkan diri dari dosa-dosa besar untuk memasukkan ke dalam surga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-37, yang artinya, dan bagi mereka yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah lalu mereka memaafkan. Di dalam surat yang lain Allah berfirman, yaitu surat An-Najm ayat 32, yang artinya, dan mereka yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dari Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat-solat yang 5 waktu, solat Jumat hingga solat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan hingga puasa Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa kecil di antara keduanya selagi dijauhinya dosa-dosa besar." Hadits riwayat Ahmad, Imam Muslim, Imam Turmudi. Maka jelaslah bagi kita keterangan tentang dosa-dosa besar itu yang harus dijauhi oleh kaum muslimin, tetapi kami telah mendapati sebagian dari para ulama yang berbeda pendapat tentang jumlah dosa-dosa besar tersebut, yang dinyatakan oleh mereka sebanyak 7 macam. Mereka berdalil pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan artinya jauhilah 7 dosa besar, yaitu 1. Menyekutukan Allah dengan sesuatu, 2. Menyihir orang lain, 3. Membunuh seorang yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, yakni sebab benar, 4. Makan harta anak yatim, 5. Makan harta riba, 6. Lari dari medan perang, 7. Menuduh wanita yang baik, lurus dan beriman, berzina. Hadits riwayat Muslim. Dan menurut keterangan Ibnu Abbas bahwa dosa-dosa besar yang jumlahnya sebanyak 70 macam, itu adalah lebih mendekati daripada hanya sebanyak 7 macam. Hal ini menurut keterangan dari ahli tafsir. Dengan demikian semoga keterangan Ibnu Abbas itu benar. Adapun hadis yang membatasi dosa-dosa besar berdasarkan hadits di atas itu menunjukkan adanya hukuman bagi pelakunya ketika di dunia, seperti akibat membunuh orang lain, berzina atau mencuri, atau adanya ancaman di akhirat baik berupa siksaan dari Allah, kemurkaannya atau ancaman-ancamannya yang lain, atau dikutuknya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memasukkannya pada kelompok dosa besar. Dan yang lebih menyelamatkan yaitu adanya dosa-dosa besar tersebut ada yang lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Maka perhatikanlah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memasukkan dosa syirik kepada Allah sebagai dosa besar, yang akan dapat membawa pelakunya buat abadi di dalam neraka dan tidak mendapat pengampunannya buat selamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Itulah pendahuluan sekilas tentang dosa-dosa besar, yang insya Allah akan kami terangkan dengan terperinci di video selanjutnya. Terus ikuti kajian tentang Islam di channel Tafakur TV. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.